Welcome, my friends. Open your heart and your mind. Move to the rhythm and dance into your own beautiful reality. Beautiful reality. Feel free and expect the unexpected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Edi Prastiono ingin membuat satu pandangan tentang masalah tanda tangan yang selalu kita buat, baik itu untuk KTP, SIM, dan yang lain-lain saat kita masih sekolah sampai kita telah bekerja. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan salam satu jiwa. Adapun yang ingin saya terangkan kepada semua teman-teman adalah masalah, mungkin salah satu adalah keberuntungan tentang tanda tangan, yang mana tanda tangan seakan-akan adalah garis daripada kehidupan kita itu sendiri. Namun mungkin yang tidak sengaja atau disengaja, dia merupakan ada yang baik dan ada yang tidak baik dari garisan-garisan yang telah dicoret di dalam buku ini. Nah, makanya itu saya ingin memberikan pemandangan atau pandangan secara umum, dan apa yang saya miliki saya bisa untuk memberikan satu pengetahuan secara umum kepada semua teman-teman yang ada. Nah, untuk ini sebelum saya lanjutkan, saya terangkan dulu dan saya ingin perlihatkan bahwa ada beberapa yang mungkin harus diketahui. Salah satu contoh seperti ini. Nah, di sini ada tentang hubungan antara langit dan hubungan antara bumi. Di tengah-tengah itu adalah garis, bisa disebut garis keluarga maupun garis pembatas antara langit dan bumi, yang mana terdapat hampa udara pada saat ada di atas sana juga mungkin salah satu yang bisa kita dapatkan itu. Nah, di atas ini ada seperti awan, ada bulan, ada bintang, ada meteor, dan ada juga yang namanya burung, ya, yang selalu ada di atas. Nah, di bawah di sini ada garis-garis yang menunjukkan bahwa ada garis pepohonan, ada garis juga yang namanya batu-batuan, pegunungan, terus alang-alang atau rumput, laut, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan saya terangkan untuk menjadi pengetahuan kita secara umum. Namun dalam hal ini saya juga ingin mengajak kepada saudara-saudara kita, teman-teman saya, untuk bisa saya terangkan secara atas kepribadian yang pernah saya alami pada saat sebelum saya mengetahui tentang masalah tanda tangan, ya. Nah, ini tanda tangan yang ada di sini, ada dua tanda tangan. Yang pertama adalah tanda tangan pertama, dan yang kedua adalah tanda tangan yang kedua. Nah, tanda tangan yang pertama itu adalah tanda tangan pada saat kita sekolah dan pada saat setelah lulus sekolah, ya, dan sudah bekerja juga. Dan satu yang kedua itu bekerja di swasta yang pertama. Nah, yang kedua saat itu saya sudah bekerja di salah satu BUMN di perusahaan dan sampai sekarang atau sampai pensiun lah katakan. Nah, inilah yang perlu saya kembalikan dan kita akan bahas kembali pada semua teman-teman yang lain, bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari di sini. Nah, ini saya perlihatkan. Di sini ada satu garis. Nah, garis ini adalah garis yang dinamakan, sebetulnya adalah bisa dinyatakan ini prinsip kehidupan. Nah, garis-garis ini bisa dikatakan adalah garis rejeki kehidupan kita. Nah, karena di sini sekolah dan saat ini kerja di swasta. Saya pernah mengalami bekerja di swasta itu 6 kali swasta bekerja. Ya, supaya diketahui bahwa setelah lulus sekolah
saya bekerja di swasta selama 6 kali. Dan uang yang terkumpul pada saat itu saya bujangan, itu semua habis nggak karu-karuan. Karena ini garisnya, garis yang ada di sini, itu semua keuangan ini keluar, bukan masuk. Gitu ya. Makanya terus saya ganti dengan tanda tangan seperti ini. Nah ini jelas ya, tanda tangannya hampir sama, belakangnya semua hampir sama, tapi hanya berubah. Kalau ini keluar sebelah kiri, kalau ini masuk ke sebelah kanan. Ya, jadi setelah itu prinsip yang tadinya saya itu mengejar kehidupan di dunia ini, tapi setelah itu saya sudah punya keluarga, saya prinsipnya adalah kehidupan untuk kekeluarga. Nah, jadi inilah yang membedakan. Nah, saat bekerja, saya selalu kadangkala memiliki kesempatan dan prestasi bekerja. Karena di sini kita lihat di sini ada bintang. Ya, ini jelas ya. Saya jelasin lagi. Ini ada titik-titik 2. Titik-titik 2 ini adalah sebagai bintang. Maka kadangkala ada prestasi yang bisa saya dapat di dalam perusahaan. Nah, pada saat saya kerja di BUMN ini, memang saya selama 20 tahun saya mendapatkan kepercayaan dari direktur atau pimpinan, yaitu bisa mencapai 20 tahun prestasi kerja saya menjadi kepala. Ya, dari mulai kepala unit, kepala dinas, kepala bagian, kepala divisi dan lain-lainnya sebagainya. Nah, di dalam perjalanan ini, saya di sini ada garis ya, yang di sini nih ada 2 nih. Nah, ini kalau dibilang tadi garis di tengah, garis tengah ini adalah garis sesuatu yang menembus kepada bumi. Nah, kalau dilihat dari hitungan ini adalah garis yang menembus yang harusnya tidak boleh buat saya. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena sini adalah garis penyakit dan ini adalah garis yang pernah jatuh. Jatuh dalam arti orang yang usaha maupun jatuh pada orang yang punya penyakit. Dan kebetulan saya masuk rumah sakit 2 kali selama seumur hidup saya sampai dengan detik ini. Satu pada waktu saya bekerja di tahun 94. Nah, selebihnya saya masuk lagi rumah sakit, dirawat lagi di rumah sakit di tahun 2017. 2 kali saya masuk rumah sakit. Jadi ini ketahuan. Dari sini saja sudah jelas bahwa garis ini menembus dan akhirnya kalau tidak penyakit ya menjadi salah satu ekonomi kita jatuh. Ya. Nah, garis ini lurus ke atas tapi miring. Nah, orang ini masih memiliki kehidupan yang untuk bisa lebih ke atas. Nah, untuk itu garis-garis di tengah ini ya, karena ini adanya di atas ini, maka garis-garis tengah ini bisa kita katakan adalah garis-garis awan. Ya, garis-garis awan, garis-garis yang masih mempunyai cita-cita untuk meraih bintang-bintang di atas ini. Nah, garis ini bisa katakan kita itu menjadi garis bulan atau rejeki. Kalau orang bilang ini garis rejeki. Ya, rezekinya ya cukup baik dalam arti kehidupan karena garisnya juga cukup baik. Nah, untuk itu ini sudah memasuki yang namanya kehidupan. Nah, kehidupan itu tidak berhenti sampai sini. Walaupun dulu kehidupannya baik dengan adanya rezeki yang cukup dan untuk persiapannya dan dia ingin meraih kembali kepada masa depan yang ininya. Nah, jadi itulah yang saya ingin sampaikan sama teman-teman semuanya supaya bisa teman-teman pahami, dan ini adalah garis 2 garis yang sama tapi berbeda antara ke kiri dan ini masuk ke kanan. Berarti masuk semua ke arah sananya. Nah, untuk itu saya ingin menerangkan kembali ada satu juga yang ingin saya jelaskan. Nah, ini bisa dilihat. Ini tanda tangan juga. Tanda tangan seperti ini. Ya. Saya ingin membaca tanda tangan seperti ini yang mungkin akan menjadi satu pemandangan umum lagi secara kita punya pemikiran, dan silakan pemikiran itu lain-lain. Tapi yang saya dapatkan pada saat sekarang ini adalah tanda tangan itu adalah sebagai tanda kejiwaan kita untuk meraih mendapatkan satu kehidupan yang baik juga. Nah, untuk sini saya akan terangkan juga ya. Nah, tanda tangan ini kalau kita lihat tanda tangan di atas ini
ini tanda tangan melingkar dari bawah. Berarti orang ini adalah orang yang betul-betul awalnya itu dari bawah dan tanpa ada bantuan siapapun, karena garisnya nggak ada yang di sini tuh, di sini tidak ada garis. Jadi orang ini bekerja mandiri kalau saya bilang. Kenapa? Di sini dia mulai melakukan sesuatu hal dalam kehidupannya. Nah, di dalam perjalanan ini, kalau saya katakan ini perjalanan kehidupan, ini di sini ada bintang atau seperti katakanlah titik dan ininya prestasi. Nah, orang ini pasti pernah mencapai prestasi baik itu dalam sekolah maupun mungkin di dalam pekerjaan. Ya, ini. Nah, garis ini. Tapi orang ini prinsipnya setelah di perjalanan barulah muncul prinsip. Dia pada waktu awal melihat orang itu baik-baik saja. Tapi pada waktu pertengahan, loh kenapa kok saya jadi gini ya? Oh, prinsipnya saya ini. Nah, prinsip itu di tengah, bukan ada di awal. Itu ya. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi kunci prinsip. Nah, di sini pada saat dia memiliki satu anak, kalau dilihat garis ini juga bisa memiliki adalah garis anak. Dia mulai kehidupannya berubah. Ada sesuatu yang didapat, baik itu ekonomi maupun kehidupan berumah tangganya. Ini salah satunya seperti itu. Nah, perjalanan. Nah, perjalanan di sini ada satu. Kalau garis anak saya lihat 1, 2, 3. Jadi mungkin anaknya ini ada 3. Nah, ini adalah salah satu garis dari keturunan anak. Bisa menjadi prinsip, bisa juga menjadi garis keturunan anak. Nah, orang ini selalu tidak pernah berpikir aneh-aneh. Dia berpikir apa adanya saja, dan apa yang ada ya itulah yang dijalani. Tapi di sini karena kehidupannya tanda tangan ini ada garis kosong, kadang-kadang juga tidak memikirkan hal-hal untuk yang seperti apa gitu. Karena apa? Ini kosong kalau saya lihat di sini kosong, banyak kosongnya. Jadi tidak banyak hal-hal yang dipikirkan, tapi kadangkala setelah ada kejadian baru dipikirkan seperti itunya. Nah, di sini ada satu tingkatan lagi, ini adalah prestasi atau bulan. Bulan ini kalau menurut saya ini sudah di atas, kalau ini tadi di bawah, kalau ini sekarang di atas. Nah, di atas itu adalah meraih kehidupan yang di atas. Jadi di atas kehidupan ini cukup baik. Ini salah satu yang saya katakan seperti itu. Dan disinilah dia mulai bisa merasakan. Nah, ini seperti ini tulisan-tulisan S. S ini bisa sampai kepada tujuan yang sifatnya tidak ada masalah dalam tujuan kehidupan di akhir tuanya. Jadi itulah yang saya ingin memberikan satu gambaran kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari sini. Dan kalau toh memang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh kita bertanyakan dan ajukan kepada kita semua. Nah, jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan sama teman-teman semua di sini itu bisa menjadikan satu pelajaran buat kita semua, dan untuk bisa kembali mengkaji masing-masing di dalam tanda tangan itu. Nah, ini salah satu contoh yang harus dipelajari. Ya, ini contoh dipelajari. Nah, pelajaran ini yang seperti ini yang mudah-mudahan akan dimengerti. Tapi kalau tidak bisa membaca ataupun tidak bisa dibaca, nah kita akan sama-sama membahas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan bila mana ada kekurangan dan ada kesalahan, itu menurut saya adalah kesalahan dari saya pribadi. Tapi kalau memang di sini ada kebaikan, ya mudah-mudahan itu menjadi kebaikan kita bersama. Saya rasa itu dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Selamat malam.